apakah sebenarnya kita tuh nggak ngasih ruang ya Pak untuk orang-orang yang sebenarnya mereka ini merasa sudah tertekan dalam rumah tangga yang penuh dengan kekerasan? Tuhan tidak menyukai perceraian, tapi juga Tuhan tidak menyukai kekerasan. Jadi umat sudah nggak tahan lagi, mereka hatinya dikeraskan, tidak mau berusaha untuk memperbaiki relasi. Bahkan seorang laki-laki Yahudi pada masa itu, dia dapat menceraikan istrinya bahkan untuk hal-hal yang sepele. Waduh, misalkan gitu. masakannya nggak enak gitu, itu boleh saja cerai gitu ya. Waduh. Gereja punya tanggung jawab ya untuk menjadi gembala, jadi mengembalakan jemaat yang memiliki persoalan dalam keluarga. Maksudnya kayak dia cerita untuk supaya orang berpihak sama dia gitu. Betul sekali. Oh iya benar-benar. Butuh validasi bahwa dia memang korban. Tolonglah ya Pak, tapi ini hanya untuk kita saja gitu. Tapi dia nggak ngomong hanya sama saya. Tapi ngomong sama yang lain juga. Jadi tiba-tiba ada yang nanya ke saya, betul ya Pak yang ini begini ya? Tahu dari mana gitu. Berarti dia gini kayak ngomong satu orang, kamu jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Abis itu ke satu orang lagi, kamu jangan kasih tahu siapa-siapa. Abis itu orang-orang itu cerita yang sama lagi, ngomong jangan kasih tahu siapa-siapa. Akhirnya tersebar lah itu. Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di Pakco ya, bersama saya Regileo sebagai host, dan juga saya hari ini ditemani oleh host baru, co-host baru. Ya, co-host ya. Host magang ya. Host magang. Iya, PKL Bu ya. PKL. Oh ya. Ya, dengan co-host saya yang baru, siapa namanya? Michelle. Oh Michelle ya, nggak mau dipanggil Micang ya? Oh iya, boleh bebas. Soalnya lebih menarik gitu. Lebih menarik ya. Boleh. Nah, Micang ya, Micang. Jadi gimana Micang kabarnya? Aman ya? Baik Kak Leo. Gimana Kak Leo gimana? Oh saya jarang ditanya kabar. Oh jarang ditanya kabar, aduh. Akhirnya ada yang tanya. Ya saya sebentar. Saya baik, terima kasih sudah ditanya, Michelle. Oke, kita kayaknya hari ini kedatangan tamu spesial nih Kak. Iya betul. Jadi hari ini kita mau membicarakan soal perceraian Kristen gitu ya. Karena perceraian Kristen ini adalah salah satu isu yang bagi saya gitu kayaknya bagi banyak orang itu isu yang rumit gitu ya. Betul. Kenapa? Karena Alkitab sendiri itu kasih garis yang tegas mengenai perceraian seperti itu ya. Tetapi apakah sebenarnya sehitam putih itu gitu ya? Soal perceraian, apakah benar-benar perceraian itu nggak boleh gitu ya? Atau sebenarnya ada case-case khusus yang sebenarnya bisa jadi pertimbangan gitu ya. Maka dari itu para penonton, kita hari ini mengundang seorang pendeta jemaat yang sudah berpengalaman di bidang keluarga, yaitu Pendeta Lukas. Yes. Ya. Pak Lukas, bagaimana kabarnya Pak Lukas? Baik, puji Tuhan. Belakangan ini sudah ini ya sibuk ya atau? Iya, seperti biasa. Seperti biasa. Like always. Selalu sibuk. Mengurusi keluarga-keluarga Kristen ya. Terima kasih ya Pak sudah disempatkan datang ke Pakco Pak. Terima kasih ya. Jadi Bapak mungkin bisa perkenalkan diri sedikit? Oh ya, saya Lukas Aditya Arianto Dermadi, melayani sebagai pendeta dari awal pelayanan di Wonosobo 9 tahun. Saat ini di Jordan, Solo, sudah masuk ke tahun ke-11 ya. Wow. Tidak terasa ya. Iya. Luar biasa. Sejak itu memang passion saya untuk khusus di konseling bagi keluarga dan orang-orang sakit ya. Dan saat ini sedang mengambil gelar konselor nasional yang nantinya concern pada persoalan khusus, yaitu pernikahan dan parenting. Wah, berarti memang Pak Lukas ini ahli di bidang yang mau kita bahas Saya ngundang ini nggak main-main. Iya, kalau keren spesifik, spesifik ya Pak ya. Spesifik studi itu ya Pak ya. Iya, nanti khusus. Wah, luar biasa. Bolehlah saya nampak, saya konseling di Bapak gitu ya. Sudah mau menikah? Belum sih, masih lama sih Pak. Pertanyaannya mati kutu saya. Sudah mau menikah ya Pak, masih lama sih Pak sebenarnya Pak. Nggak apa lah Pak. Jadi saya menemukan banyak kasus-kasus perceraian sebenarnya apalagi di pelayanan saya yang dulu itu saya menemukan beberapa kasus perceraian gitu ya. Dan saya kira pertimbangannya itu kayaknya cukup serius. Salah satunya itu adalah pertimbangan adalah kekerasan dalam rumah tangga gitu Pak.
apakah sebenarnya Alkitab tuh nggak ngasih ruang ya Pak ya, untuk orang-orang yang sebenarnya mereka ini merasa sudah tertekan dalam rumah tangga yang penuh dengan kekerasan, nggak bisa ya gitu Pak ya, ada ruang untuk mereka itu boleh cerai gitu dari suami atau istrinya gitu. Karena kekerasan rumah tangga itu saya nggak mau tutup hanya di ini suami aja, karena Betul istri sekali. juga bisa terjadi ya. Bisa terjadi, betul. Bagaimana Pak menurut Bapak? Ya, jadi kalau kita ngomongin boleh nggak boleh, hal-hal yang sudah dipatok nggak boleh pun kadang-kadang dilanggar gitu ya. Oh iya, Apalagi betul kalau sih Pak dibilang Lukas. boleh begitu ya. Waduh, manusia itu ya begitu itu. Iya, Dibilang nggak boleh pun dilanggar. Apalagi kalau diperbolehkan, akan ada banyak persoalan yang terjadi. Karena itu kalau kita mandang secara Alkitab begitu, sebetulnya cukup jelas ya, Maleakhi 2:16 misalkan. Sebab Tuhan berkata, sebab aku membenci perceraian. Ya. Firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan juga membenci juga firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jadi kekerasan Tuhan tidak suka. Oke. Perceraian Tuhan juga membenci gitu ya. Karena itu sebetulnya tegas jelas bahwa perceraian itu kalau dibilang boleh atau tidak boleh. Ya. Tuhan tidak menyukai perceraian, tapi juga Tuhan tidak menyukai kekerasan. Nah, karena itu persoalannya sebetulnya bagaimana kalau menghadapi pasangan yang sampai menghadapi kekerasan secara fisik begitu terutama ya. Karena kekerasan itu kan macam-macam. Ada verbal, ada fisik juga. Nah, yang harus diselesaikan itu justru masalahnya, sakitnya. Kenapa dia sampai jatuh pada kekerasan? Itu kan banyak faktor kemungkinannya. Bisa karena memang kimia tubuhnya tidak bisa mengendalikan diri sehingga dia melakukan kekerasan. Ya juga bisa karena pola asuh, ada banyak faktor dan itulah yang diperlukan sebetulnya dengan konseling keluarga supaya orang bisa disadarkan. Karena pasti ada penyebabnya ketika orang jatuhnya pada kekerasan. Iya sih. Jadi berarti sebenarnya gereja juga nggak mau ya untuk misalnya memberikan ruang untuk itu perceraian oleh karena kekerasan ya dalam keluarga ya. Ya, sedapat mungkin gereja akan menolong meskipun kadang-kadang kita mengalami kesulitan ya karena kompetensi kita untuk memberikan masukan-masukan, misalkan kalau sampai harus ke psikiater segala macam itu kan kita nggak punya kompetensi ke situ. Betul. Sehingga kita lebih pada konseling. Nah, itu membutuhkan perangkat-perangkat yang lain memang untuk membantu menyelesaikan persoalan kekerasan. Jadi walaupun itu ada dalam konteks kekerasan, sedapat mungkin memang gereja membantu untuk mengatasinya. Meskipun mungkin sampai saat ini banyak gereja belum sanggup untuk mengatasi seperti itu. Karena memang sulit ya Pak Lukas. Nggak mudah, betul. Kompleks sekali. Ya. Kompleks ya, memang betul Pak. Tapi coba deh kita mau back to basic Pak. Sebenarnya Alkitab sendiri mandang perceraian itu seperti apa sih? Iya. Seperti tadi kan seperti di Maleakhi ya. Tadi ya. Soal tidak menyukai perceraian ya. Tapi pada praktiknya juga kan bukan hanya orang Kristen, pada orang-orang Yahudi pada waktu itu kan ada juga yang mereka sampai cerai dan nikah lagi ya. Betul. Seperti itu ya. Betul. Kalau Alkitab sendiri memandang perceraian itu seperti apa sebenarnya? Iya, jadi perceraian itu kalau dari sisi Alkitab, kalau kita ngelihat misalkan kan Musa yang memberikan izin ya untuk memberikan surat perceraian misalkan. Itu konteksnya bahwa karena kekerasan hati. Jadi umat sudah nggak tahan lagi, mereka hatinya dikeraskan, tidak mau berusaha untuk memperbaiki relasi dan mungkin nggak tahu bagaimana caranya memperbaiki juga hubungan itu. Dan konteks budaya patriarkal juga mempengaruhi budaya yang membuat wanita seolah-olah lebih rendah dari laki-laki itu kan kuat sekali begitu ya. Dan itu memang membuat perceraian kemudian menjadi suatu hal yang istilah yang tepat ya, oleh Musa itu dimaklumi terjadi. Gitu. Berarti di masa itu memang sudah ada budaya itu juga ya Pak Lukas ya? Banyak. Patriarki. Jadi memang itu mempengaruhi sekali ya. Kemudian Musa nggak bisa menghentikan mereka. Akhirnya Musa mengizinkan memberikan surat cerai. Kalau kamu menceraikan istrimu, berikan surat cerai. Begitu. Tapi itu memang yang bisa menginisiasi perceraian itu hanya laki-laki waktu itu.
Atau sebenarnya wanita tuh bisa juga Pada menginisiasi? masa itu tidak dimungkinkan sepertinya ya. Oh. Budayanya begitu ya, laki-laki. Bahkan seorang laki-laki Yahudi pada masa itu yang saya tahu dari baca-baca buku-buku seperti itu menyatakan bahwa dia dapat menceraikan istrinya bahkan untuk hal-hal yang sepele. Waduh. Misalkan gitu. masakannya nggak enak gitu. Itu boleh saja cerai dia gitu ya. Waduh. gitu. Padahal di masa itu kan laki-laki biasanya punya istri lebih dari satu ya Pak Lukas. Enggak semua Enggak sebetulnya. semua juga ya. Tapi Yahudi sendiri sebenarnya garisnya juga tegas ya. Kalau soal menikah cuma boleh sama satu orang ya. Itu gimana? Iya, ya itu tadi kekerasan hati itu ya membuat memang kemudian orang punya banyak alasan. Tadi saya bilang kalau tidak boleh aja dilanggar, apalagi kemudian dibolehin. ada izinnya, ada perbolehnya gitu. Ada cari alasan yang pas buat bolehnya itu apa begitu ya. Itu kesesatan hati manusia memang di situ. Kecenderungan pada dosa itu sangat kuat. Iya, berarti mereka ini ya mempermainkan peraturan itu ya, diakalin gitu ya, dipaksa. Di mana-mana itu hukum negara iya, hukum oknum ya, hukum agama pun ya begitu, oknum itu tetap ada pasti. Iya, gitu. Kalau dari gereja sendiri Pak, bagaimana sih secara umum menangani kasus perceraian? Karena saya ngelihat juga nih, kasus cerai itu terjadi itu malah keluarga ini atau suami istri ini tuh seperti tidak mau mencampur adukan gereja. Mungkin mereka memilih untuk ini ya, tidak melibatkan gereja. Biasanya mereka kayak malu gitu nggak sih kalau misalnya ada orang sendiri gitu ya. Iya, mengambil keputusan sendiri. Gitu ya. Banyak case itu memang datang kepada gereja itu sudah bercerai. Jadi datang cuma laporan gitu ya. Sudah berpisah. Sudah berpisah laporan itu. Beberapa lagi karena merasa sudah nggak tahu harus bagaimana, suratnya sudah masuk ke pengadilan, baru ngomong. Itu juga semakin sulit karena terlalu banyak pihak juga yang kemudian bisa punya kepentingan juga, begitu ya. Jadi ternyata berarti kasus yang sering ditemui nih Pak ya, sering ditemui itu malah sudah masukin surat ya. Betul. Beberapa kasus lain lagi ada yang ketahuan sejak dini, tetapi bukan dari yang bersangkutan, tapi dari temannya, orang lain. Dan ketika kita masuk bisa diterima, tapi juga ada yang menolak. Karena merasa ini kan urusan pribadi begitu ya. Privacy. Ada rasa malu juga, nggak pengen terbuka dan lain sebagainya. Waduh. Kalau menurut Bapak sendiri gimana sih? Maksudnya saran Bapak itu gimana? Karena ini juga kita harus mendorong keluarga-keluarga Kristen untuk khususnya terbuka tentang hal ini gitu kepada gereja. Dan bahwa gereja itu sebenarnya ya nggak menghakimi gitu ya Pak Lukas ya. Iya. Jadi memang gereja punya tanggung jawab ya untuk menjadi gembala. Jadi mengembalakan jemaat yang memiliki persoalan dalam keluarga itu termasuk salah satu panggilan yang menjadi penting karena sebetulnya jemaat itu punya hak untuk digembalakan, gitu ya. Bisa datang dan memang para pendeta, konselor pasti punya sumpah jabatan juga yang itu tidak boleh menceritakan case-nya, apalagi menyebutin seperti kode nama, etik seperti itu ya Pak Lukas ya. Jadi nyebutin nama si ini si itu yang kasusnya begini begitu gitu tuh nggak boleh gitu ya, itu disimpan sendiri udah. Jadi sebetulnya dari sisi itu aman, tetapi kan namanya orang itu belum trust, belum percaya, maka terkadang lebih memilih untuk mundur memang. Diam. Mungkin juga ada yang merasa mampu untuk mengatasi sendiri. Nah, yang berat, yang parah adalah kalau punya teman atau punya tempat dia untuk curhat, tapi tempat yang salah begitu ya. Bukan semakin memperbaiki, tapi semakin menjerumuskan. Gitu. Ngompor-ngomporin gitu ya Pak. Ngomporin gitu ya. Itu jadi berat. Ya, jadi hati-hati dengan pergaulan Anda ya. Anda kira bisa selesai masalahnya, ternyata nambah masalah baru loh. Masalah baru. Jangan ya Dek ya. Saya ngomongin masalah kan pasti karena perceraian itu kan ada dampaknya ya Pak. Betul sekali. Bapak ini nggak, dari pengalaman Bapak ada nggak dampak yang visible ya, kelihatan dari keluarga Kristen yang mereka tuh bercerai gitu? Iya. Jadi dari sensitivitasnya pasti semakin tinggi, lebih menutup diri. Terkadang kalau yang efek samping lainnya kan bisa orang tuh
dua sisi ya, bisa menjadi menutup diri, tetapi juga bisa menjadi terlalu berkobar-kobar begitu ya, sehingga memberitakan persoalannya kemana-mana begitu. Itu bisa terjadi juga. Itu case-nya ini kayak misalnya coba Ini ya, apa? Se-ekstrim itu ya Pak Lukas Iya, berarti ya. iya. maksudnya kayak Respon dia dari- cerita untuk supaya orang berpihak sama dia gitu. Betul sekali. Oh iya benar-benar. Butuh validasi bahwa dia memang korban di situ. Iya, betul, Mungkin ya, betul. mungkin nggak tahu juga sih. Iya, itu sangat kuat, sangat kuat. Iya, iya. Itu itu cepet-cepetan itu cepet-cepetan Betul sebar cerita sekali. itu ya. Siapa duluan ini cerita langsung didukung. Pad- Makanya itu juga ya. jadi ini kita ya. Maksudnya kita tuh kalau dengar cerita juga hati-hati juga ya. Harus dengar dari kedua belah pihak ya. Iya, Iya, karena kedua pasti ada kesalahan dua belah Iya, pihak, meskipun kecil atau besar, tetapi tidak ada yang korban 100% dan good 100%. Pasti Setuju. ada yang menjadi korban, ada yang sisi dia kesalahan, sehingga dia menjadikan dirinya sebagai korban. Selain itu ada lagi nggak Pak yang misalnya mungkin ada nggak contoh-contoh selain dampak-dampak yang di Bapak lihat tuh di suami atau istri yang mereka tuh bercerai? Yang pasti apa ya, ada perasaan rendah diri gitu ya, merasa tidak berharga dari sisi baik, bisa dari sisi laki-laki maupun perempuan, karena merasa gagal itu juga bisa. Tapi juga ada yang tadi efek sampingnya justru menyatakan aku udah bener seperti itu. Dan itu akan berdampak besar sebetulnya dalam relasi mereka dengan orang lain juga. Ada yang self promotion gitu nggak? Kayak misalnya saya udah cerai loh. Itu macam-macam variasinya. Saya udah available loh. Variasinya gitu ya. Variasi. Saya udah available. Saya kalau kamu ini nggak apa-apa gitu. Depresi, dampak-dampak lain depresi itu bisa terjadi juga ya. Ada yang tidak bisa mengatasi masalah seperti itu. Masa-masa sulit gitu ya Pak Masa-masa yang ya. berat, betul sekali. Terlebih lagi anak-anak. Aduh, kasihan. Anak-anak itu menjadi korban yang paling besar dampaknya. Meskipun mereka diam. Karena mungkin diam itu bukan nggak ngerti, tapi nggak tahu bagaimana harus merespon perasaan mereka. Nah, itu. Iya. Gitu ya. Kalau gitu sendiri, kalau soal anak-anak sendiri gimana cara gereja mendukung mereka itu Pak? Kan mereka kan terkena dampaknya ya. Ya, jadi kalau dari sisi gereja sebetulnya kan kita juga ada sampai kalau di Joyudan khususnya ya kan ada sampai pengerja khusus anak, ada pendeta yang juga concern kepada anak seperti itu. Fungsinya sebetulnya ya terbuka untuk membawa anak-anak datang. Tetapi persoalannya kan anak-anak itu kalau mau datang sendiri rasanya kok enggak mungkin. Iya, harus dibimbing Pak. Kalau orang tuanya mau bawa, kadang-kadang orang tua ini punya perasaan malu tadi. Aduh, nanti kalau ceritanya terlalu berlebih, kalau ceritanya betul. sehingga memang kesulitannya di situ. Memang ini PR buat banyak komisi untuk anak begitu ya, untuk anak. Bagaimana melihat gejala-gejala itu ada di kelas, dan itu kan sulit karena kelas sekolah minggu paling cuman berapa lama begitu. Iya sih. Sehingga menemukan indikasi bahwa ini perlu ditolong itu terkadang berat. Karena itu orang tua sebetulnya yang harus dibangun kesadarannya bahwa apa yang mereka alami sebagai suami istri itu pasti berdampak pada si anak. Begitu. Ya harus ditolong lewat konseling. Kan konseling anak pasti beda dengan konseling dewasa begitu ya. Betul. Mesti beda. Kayak ini ya. Apa namanya? Melihat kayaknya masalahnya ini seringkali trust dengan gereja ya. Kayak sulit untuk mempercayakan diri untuk terbuka dengan gereja. Apa mungkin mereka menyamakan saya cerita di luar digibahin apalagi di gereja gitu ya. Ya, bisa terjadi seperti itu. Jadi memang ada isu trust juga kepada gereja, apakah istilahnya cita hidupnya ini bakal tersebar atau tidak begitu ya, ketakutan-ketakutan seperti itu. Dan kadang-kadang sebetulnya penyebarannya juga bukan dari pihak gereja gitu ya. Tetapi orang-orang di dalam gereja bisa terjadi. Mereka tahu terus melakukan penyebaran juga. Ya kadang-kadang kan yang kami dapatkan tuh misalkan orang bilang
tolonglah ya Pak, tapi ini hanya untuk kita saja gitu. Hmm. Tapi dia enggak ngomong hanya sama saya. Iya. Tapi ngomong sama yang lain Ngomong juga. sama yang lain. Jadi Dia ngomong Seolah-olah juga bisa ya. blowing padahal Nanti dia tiba-tiba ada yang nanya ke saya, betul ya Pak yang ini begini ya? Tahu dari mana gitu. mana. Perasaan saya nggak ngomong apa-apa gitu. Ternyata dia dengar cerita dari ceritanya orang lain lagi Iya, begitu. iya. Jadi kita kaget Wow. juga. Berarti dia gini kayak ngomong satu orang, kamu jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Abis itu ke satu orang lagi, kamu jangan Jangan kasih tahu ya. siapa-siapa. Abis itu orang-orang itu cerita yang sama lagi, ngomong jangan kasih tahu sama siapa. Iya, Akhirnya bisa terjadi. tersebar lah itu. Nah Terus, itu memang suatu hal yang sulit ya untuk di apa namanya tanggulangi begitu. Karena itu sebetulnya memang konselor, pendeta sebagai konselor itu menjadi tempat yang lebih enak sih, lebih tepat sih. ya betul. Harusnya, jadi kita harus membangun rasa percaya anggota jemaat ini Betul. pada gereja bahwa cerita-cerita Anda ini sebenarnya tidak akan tersebar kemana-mana gitu ya. Justru gereja akan bantu untuk menangani masalah Anda gitu ya. Jadi jangan takut gitu ya. Karena itu salah satu kunci juga ya untuk menangani, mencegah gitu ya, supaya tidak terjadi seperti itu, tiba-tiba datang udah cerai aja gitu ya. Udah bawa surat. Iya. Jangan sampai seperti itu ya. Apa ya? Hmm. Kalau dari pengalaman Bapak sendiri ada nggak sebenarnya? Bapak bisa nggak sebenarnya sharing sih? Saya ini karena Bapak kan konselor ya, kayaknya Bapak ini punya banyak cerita. Tapi bagaimanapun kan seperti tadi kode etiknya nggak Iya, boleh iya. nggak boleh terlalu banyak cerita, apalagi yang terbuka, apalagi Yang sampai sebut umum-umum nama saja gitu, yang ya. umum aja ya. Kalau Bapak sendiri menangani kasus gereja gitu, yang ada nggak yang pengalaman yang menurut Bapak itu kayak unik gitu? Semua kasus persoalan keluarga itu pasti unik sih. Pasti unik, walaupun ada kemiripan-kemiripan pasti berbeda di 1-2 titik begitu. Tetapi yang memang paling unik mungkin ya yang pernah dialami itu bahwa ada orang-orang yang datang itu hanya untuk dibela sebetulnya, bukan untuk menyelesaikan persoalan. Ya, untuk dibenarkan, untuk dibela, sehingga itu mempersulit proses konseling ya, karena dia tidak menyadari bahwa ada peranan dia, kesalahannya juga. Kalau kita mau mengubah, ibaratnya pokoknya dia harus berubah, berarti pasangannya yang suruh berubah begitu. Sedangkan kita mengubah orang lain itu kan suatu hal yang tidak mungkin kalau orang itu tidak bersedia untuk diubah. Betul. Yang paling memungkinkan itu sulit bagaimana mengubah cara kita menanggapi sesuatu. Nah itu yang seringkali orang hanya ingin dibela kemudian. Iya. Aku yang benar, dia yang salah gitu. Nah itu akan mempersulit dan membuat semakin rumit. Kenapa? Karena begitu kita kasih nasihat, seolah-olah kita membela yang satunya. Iya. Ya, iya Padahal bener kita juga memberikan sih. nasihat bukan untuk menyalahkan dia Iya, gitu. iya. Tapi dia merasa disalahkan Merasa gitu ya Pak Lukas disalahkan, ya. iya. Itu mungkin muncul karena perasaan yang sudah ditumpuk selama bertahun-tahun gitu ya Pak Lukas. Terus dia jadi merasa ya memang saya benar gitu. Iya, dan itu kan salah satu defense mekanismenya Iya sih, manusia defense ya. mechanism. Pertahanan dia akan selalu mengatakan aku yang benar, orang lain yang Oh, salah. iya, masuk akal, Ya, masuk akal. sedangkan dalam konseling itu sebetulnya yang dituju adalah supaya orang itu menyadari apa yang salah dengan saya dan bagaimana merespon untuk hal itu. Nggak nyaman pasti, ya. Mencari kesalahan diri itu nggak nyaman. Tapi justru dari situlah sebetulnya kita bisa menemukan apa yang bisa saya lakukan terhadap perasaan saya yang salah. Karena banyak case memang dimulai dari dugaan-dugaan gitu ya. Dimulai dari dugaan-dugaan tanpa bukti, dimulai dari kecurigaan-kecurigaan, kemudian saling menuduh. Nah, itu akan makin berat. Susah. Iya. Kadang-kadang juga sudah di dalam konseling sudah dikasih nasihat, sudah diarahkan, ya nggak dilakukan juga. Oh, gitu ya. Jadi memang kembali ke pribadi masing-masing ya Pak Lukas ya. Tinggal hatinya itu mau memperbaiki menyelesaikan persoalan dengan baik atau hanya untuk ingin dibela. Itu yang membuat sulit nih. Salah satunya. Karena saya menemukan ada juga kasus yang unik nih Pak ya. Kasus yang unik, cuman itu bukan orang Kristen sih. Pokoknya orang apa lah pokoknya. Bukan orang Kristen lah. Jadi istrinya yang minta cerai. Gitu. Saya minta cerai. Itu alasannya karena itu padahal baru nikah Pak. Baru nikah udah minta cerai. Katanya alat kelamin prianya itu kecil kan. Suaminya. Waduh. Wah, ini persoalan. Ya, itu kan persoalannya biologis ya gitu Pak. Cuman kan itu kalau mereka sendiri sih mengizinkan yang gitu-gitu. Cuman kayaknya nggak sampai diurus deh, nggak sampai
Cuman kalau ketemu dengan masa-masa yang seperti itu gimana ya gereja? Ya, itu menandakan bahwa sebetulnya dia punya persoalan. Itu mungkin dia mungkin terlibat atau aktif di dalam pornografi, sehingga melihat hal-hal yang sebetulnya kan yang ditampilkan itu bukan kenyataan. Itu hanya sebuah movie, sebuah film yang memang dibuat untuk membuat orang tertarik begitu. Nah, itu yang dicari begitu, mengejar sesuatu yang dibuat-buat. Padahal kan itu tidak menjamin juga gitu. Sehingga misalkan kalau besar itu berarti begini, kalau kecil itu berarti kurang apa. Itu kan sebetulnya dibentuk oleh media ini. Ya. Gitu. Dan sepertinya media juga ini membentuk ekspektasi yang nggak ini ya, kayak tidak realistis tentang pernikahan kayaknya. Betul. Banyak mitos-mitos yang muncul dari medsos. Itu ini ya, itu salah satu juga yang mempengaruhi banyak perceraian keluarga Kristen juga jangan-jangan Mbak ya. Betul. Karena kayak misalnya drama-drama Korea. Iya. Dan drakor. Nonton. Sangat so sweet sekali ya. Ya itu perfect banget sih perfect itu laki-laki ya. di drakor. Banyak korban film gitu. Korban film. Mengharapkan seromantis itu. Standarnya tuh jadi itu Pak. Itu harusnya kita nih memandang, kita lebih ke basic lagi. Kita nih kalau nikah sebenarnya harus memandangnya seperti apa sih pernikahan ini, gitu Pak. Dari sudut pandang iman Kristen pasti ya bahwa pernikahan itu kan ada dalam rancangan Allah. Artinya bahwa kita mesti memandang pada apa sih yang Allah inginkan dengan pernikahan. Itu dasar basicnya ya. Yang Allah inginkan dengan pernikahan. Artinya aku dan pasanganku itu nanti akan ada dalam rencana Allah. Siap enggak kita untuk hidup dalam rencana Allah? Nah, banyak orang di zaman sekarang punya pandangannya kan bahwa pernikahan itu urusan pribadi tadi, hanya soal aku dan pasanganku begitu. Lalu Tuhan kemana? Ya kadang-kadang terabaikan begitu saja, gitu ya. Tidak memandang bahwa ada rencana Allah loh dalam kehidupanmu. Karena baik yang menikah maupun yang tidak menikah, sebetulnya kan hidup dalam rencana Tuhan. Masing-masing punya bagiannya seperti itu. Jadi memang tidak bisa juga kita memaksakan orang yang memang tidak mau menikah gitu harus menikah gitu ya, jangan juga gitu ya. Tapi kalau orang yang memang mau menikah, ya harus punya pandangan tadi. Kamu ada dalam rancangan Allah loh. Untuk suatu, untuk memelihara bumi kalau dalam gambaran besarnya seperti itu. Dalam memelihara bumi itu kan bukan hanya soal fisik bumi, tetapi kehidupan manusia itu kan luas sekali. Ada hidup dengan alam, hidup dengan sesama, hidup dengan hewan-hewan sekitarnya, hidup dengan Tuhan. Jadi kehidupan yang seperti apa itu. Berarti secara simpelnya itu gimana? Kita harus memandang pernikahan Kristen itu sebagai sebuah untuk pemeliharaan bumi. Ya, untuk rancangan Allah untuk memelihara bumi. Artinya bahwa kalau bumi ini mau dipelihara harus dimulai dari keluarga yang sehat. Karena itu penting untuk membangun keluarga yang sehat. Yang tidak berdasarkan dari mitos-mitos tentang keluarga ya, dari film-film, tetapi dari kebenaran firman Tuhan yang inginkan apa, seperti itu. Berarti ini ya, tujuannya bukan bicara soal romantisme dan kenikmatan ya. Itu adalah berkat Tuhan, anugerah Allah diberikan. Kalau enggak ada itu siapa yang tertarik? Gitu ya. Tapi Tuhan mengizinkan itu menjadi bagian dari hidup kita. Tapi bukan tujuan. Nah itu. Wow, keren banget Pak. Berarti ngomongnya apa itu? Itu bonus gitu ya? Bonus, betul. Pemberian betul. Anugerah. Tapi tujuannya bukan itu. Tujuannya bukan itu. Saya kira ini ya harus pertimbangan baik-baik ya kalau orang mau nikah. Jangan sampai mau nikah karena jadi korban. Mau ngejar bonusnya itu. Padahal itu bukan itu main objektifnya. Iya, main objektifnya bukan itu ya. Saya ini jadi keinget dosen saya ngomong nih, kamu kalau beli gorengan dapat kresek kan. Nah, tapi coba kamu beli kresek dapat gorengan ya. Gitu ya. Kan tujuan utamanya kan gorengan, bukan kreseknya ya. Betul. Seperti itu. Jadi kamu harus aimnya itu harus lebih jauh, nanti bonusnya itu akan dikasih nanti. Seperti itu Pak ya. I see. Oke. Pak, kalau selama ini gimana gereja ini memandang perceraian dan juga rekonsiliasi gitu ya? Iya. Jadi perceraian yang terjadi itu kan sesuatu yang kalau di Indonesia itu bisa dikatakan, misalkan saya ditanya nih, kita menikah secara agama ya sudah ada pemberkatan peneguhan pernikahan.
tapi nggak ke catatan sipil, itu sah nggak? Nah, itu dia. Oh, Tapi tapi saya ini sudah dapat bocoran sih. Kalau nggak salah kan pemerintah kasih peraturannya itu kamu sah ketika kamu sudah ini menikah secara Betul, agama. harus. Itu jadi kewajiban. Betul. Makanya kamu harus datang dulu harus ke gereja dulu baru ke catatan sipil. Jangan kebalik, catatan sipil dulu baru ke gereja ya. Karena berbeda tadi ya. Kalau bangsa Israel zaman dulu itu kan ya agama itu kuat sekali untuk memegang kendali di situ soal pernikahan, perceraian begitu. Tapi kalau di Indonesia kan berbeda. Pemerintah itu yang mencatatkan pernikahan. Jadi kenapa gereja makainya istilahnya peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Jadi pernikahan dari mempelai ini yang diberkati dan diteguhkan. Pernikahannya disahkan oleh negara. Nah, karena itu gereja sebenarnya tidak mau ambil bagian di dalam perceraian karena gereja tidak menceraikan. Gereja hanya menyatukan. Oke, paham. Jadi urusan-urusan tentang perceraian kita tidak memberikan rekomendasi untuk bercerai gitu ya. Kami merekomendasi itu ada gitu ya. Cuman memang yang jadi persoalan kan kalau menikah itu harus melalui agama, tapi terkadang kalau perceraian tidak melalui agama. Meskipun betul dari pemerintah sendiri ada upaya untuk mediasi. Jadi kalau orangnya agamanya apa, ya dia akan ditangani juga mediasinya oleh agama itu, pemuka agamanya situ. Itu ada juga upaya untuk itu. Tapi gereja seolah-olah yang tadinya memberkati tidak punya bagian secara khusus masuk ke sana. Jadi gereja menolak sebenarnya untuk perceraian itu menolak. Berarti ini ya cerainya secara agama gitu. Kembali secara ini sipil. Ya. Tapi persoalannya kembali muncul begini. Kalau kita menganggap bahwa perceraian ini hanya kemudian semata-mata soal negara. Misalkan ada Bapak A sama Ibu B menikah. Dua-duanya disebutnya sebagai Pak A dan Bu A gitu kan. Setelah mereka bercerai, kira-kira Ibu A ini mau nggak dipanggil namanya Ibu A gitu? Kayaknya enggak sih. Enggak ya? Dipukul gitu kan. Enggak, saya sudah pisah gitu ya. Terus bagaimana dengan sikap gereja kalau menghadapi seperti itu? Kan pertanyaannya begitu. Kenyataan nggak mungkin kita menyebut lagi dengan nama Ibu A. Iya, betul. Gitu. Jadi kalau misalkan sudah bercerai secara catatan sipil ya gereja mau nggak mau ya ikut ya udah gitu ya Mbak ya. Seperti Musa, katakanlah Musa aja sebagai nabi yang demikian besar pada akhirnya ya melihat kekerasan hati itu ya. Tuhan Yesus mengatakan itu karena kekerasan hatimu, keteguhan hatimu sudah terlalu teguh untuk berpisah begitu. Sehingga ya sudah diberikan surat perceraian. Dan itu kenyataan yang pahit sekali buat gereja pun pahit gitu ya. Karena sudah sesuatu yang sudah disatukan itu kalau dipisahkan pasti akan ada kerusakan. Misalkan ini gelas ini ya ditempel sama gelas itu. Udah ditempel pakai perekat yang sangat kuat. Coba dilepas, pecah mesti dua-duanya. Enggak ada yang sempurna, udah luka semua. Jadi pasti menimbulkan kehidupan yang rusak. Pasti. Dampaknya itu meskipun ditahan-tahan seperti apa pasti akan muncul juga. Bisa muncul di kedepannya pada anaknya kemana-mana. Oke. Gimana Pak kalau misalnya kan mereka sudah cerai nih? Itu gereja tetap ketika mereka mau ini ternyata mereka baikan nih. Mereka mau baik lagi gitu itu. Itu gereja sendiri ada nggak cara khusus gitu atau mereka ini ya dianggap ya karena sudah nikah dulu ya udah tetap aja hitungannya udah nikah gitu. Oke. Jadi gereja menanggapi tadi ketika sudah bercerai, kemudian mereka hidup sama sendiri-sendiri, tapi di kemudian hari ternyata mereka merasa bisa rujuk nih, bisa kembali menjadi sebuah keluarga. Tentu saja ada istilahnya ya, pembaharuan janji pernikahan misalkan salah satunya gitu ya. Solusinya adalah pembaharuan janji pernikahan karena janji pernikahan yang dulu telah dilanggar berdua bahwa mereka mengaku tidak akan berpisah tetapi ternyata berpisah begitu ya. Dan ini mau bersatu lagi, maka janji pernikahan itu akan diulang lagi, dibaharui istilahnya. Itu tentu saja upaya kita ya di dalam menanggapi perceraian, mengusahakan bagaimana bisa rujuk kembali. Ya, jadi tidak sekedar sudah pisah ya sudahlah selesai gitu, enggak. Gereja mengharapkan memang
bagaimana caranya untuk bisa merujuk kembali. Meskipun kemungkinan untuk bisa terjadinya itu sangat kecil. Ya, tetapi itu, karena itu membutuhkan dua belah pihak yang berusaha, dua belah pihak yang dipulihkan. Kalau cuma salah satunya siap, satunya enggak bisa juga. Nggak bisa ya Pak gitu ya. Jadi gereja mengalami banyak kesulitan dan kemungkinan untuk terjadinya ada walaupun kecil. Kalau dua orang itu kemudian datang pada Tuhan dan ingin dipulihkan, maka bisa terjadi. Gitu. Mungkin kamu ada pertanyaan pribadi mungkin? Ada sih Pak. Jadi kalau misal jauh dari sebelum bercerai ya Pak ya. Kalau misalkan kita mau baru masuk ke pernikahan nih Pak, kan dari Coy dan sini juga ada nih kayak pembekalan atau mungkin kayak bina pranikah gitu ya Pak ya. Sekali. What if di tengah-tengah itu gereja tahu nih kalau misalnya pasangan ini sebenarnya salah satunya misalnya nih hobinya selingkuh gitu. Cuman mungkin pihak lainnya memaklumi dan ya nanti pasti kalau udah menikah berubah kok. Itu gimana ya Pak Lukas? Pernah nggak ada kejadian dan gimana gereja menyikapinya? Kalau kejadian gitu? sih nggak pernah, tetapi kalau melihat banyak case yang terjadi bisa saja terjadi seperti itu. Jadi kalau dari sisi pembinaan atau konseling sebetulnya diperlukan. Kenapa orang itu kok punya perilaku seperti itu? Itu pasti bisa dicari sebetulnya kalau orang itu niat untuk memperbaiki diri, pasti bisa ditemukan sumber masalahnya dia apa. Supaya bisa mengatasi perilakunya sendiri. Iya, karena itu kan lead to perceraian ya Pak ya. Betul, itu udah jadi potensi yang sangat negatif. Dan biasanya gereja dalam bina pranikah kalau keluar tesnya seperti itu akan menyampaikan potensi-potensi negatifnya. Jadi tetap pasti ini disampaikan. ya Pak ya, tetap disampaikan ya. Bahkan ada juga beberapa kali kasus misalkan sampai pendamping itu mengatakan apa nggak dipikir lagi untuk menikah gitu. Kalau ngelihat dari hasil pembicaraan, dari hasil pembinaan, sepertinya cukup berat jalan ke depan gitu. Tapi ya kembali lagi itu kan hak orang untuk menikah gitu ya. Kita nggak bisa mengatakan pokoknya nggak boleh begitu. Kalau nggak boleh di sini paling kan tinggal pindah ke tempat lain gitu kan. Dan di tempat lain boleh gitu, ada bisa gitu. Jadi gereja khususnya lebih mengutamakan sebisa mungkin ada dalam penggembalaan. Iya, jadi tidak menutup mata ya Pak ya kan hasil tes dan lain sebagainya. Termasuk misalkan tadi soal sampai sudah perceraian itu misalkan ya, itu kan juga sama. Ketika tidak ditangani dalam penggembalaan, dinyatakan tidak boleh begitu, umumnya gimana yang dilakukan? Cari tempat lain lah. Iya. Yang mau tetap ngeyel sih. Iya. Dan nanti kalau sudah menikah di tempat lain, datang lagi ke gereja, diterima nggak suami istri? Diterima. Atau gimana Pak? Nggak tahu sih, diterima ya. Diterima kan? Diterima. Iya. Bingung kan? Gitu ya. Nah, akal-akal lebih baik ketika ada tetap dalam penggembalaan itu tadi. Diarahkan tetap. Ya, karena kekerasan hati, keteguhan hati manusia itu memang ngeri sekali. Ya, kita menolak dengan tegas sebetulnya. Prinsipnya sebetulnya kita nggak setuju dengan perceraian. Untuk kami nih Mbak, yang benar-benar kan bagaimanapun perceraian itu cara untuk mencegahnya salah satunya ketika kita mencari ya. Kan agak susah ya kalau misalnya udah jatuh cinta ya ternyata enggak ini. Kan. Misalnya udah masuk ke tahap tahap tunangan gitu kan. Terus ternyata baru dites ternyata kayak gitu misalnya ya Pak. Apa sih kira-kira yang harus kami lakukan, apa yang kami lihat gitu ya, untuk supaya kedepannya itu ketika memutuskan untuk menikah itu aman gitu ya, itu istilahnya katanya aman. Ya tadi perlu untuk melakukan konseling supaya mengalami pemulihan. Pemulihan itu memang tidak berarti sembuh 100%. Tetapi paling tidak dia sadar kecenderungan dirinya yang negatif dan berusaha untuk mengatasinya. Itu penting. Karena yang hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan 100% gitu ya. Yang bisa kita lakukan sebagai sama manusia ya menolong dia untuk menyadari hal-hal negatif apa yang ada dalam dirinya dan mengendalikan itu. Karena banyak orang kan misalkan dalam beberapa kasus itu ya, orang selingkuh terus minta maaf. Besok ketahuan lagi. Iya, minta maaf lagi. Apa sih yang membuat dia sampai tidak bisa menahan dirinya? Iya. Itu kan berarti ada persoalan yang dia nggak sadar juga. Dia sendiri nggak tahu bagaimana harus mengatasi. Sehingga dengan proses konseling itu sebetulnya akan membantu dia
untuk sadar, oh ini saya baru mau kumat nih gitu ya. Saya harus mengatasi pikiran hati saya dengan baik supaya tidak terjadi hal-hal yang buruk, yang jahat di mata Tuhan gitu. Jadi membangun kesadaran itulah yang perlu sebetulnya. Tapi berat itu kalau ada orang punya kecenderungan untuk ini ya, untuk selingkuh gitu ya. Pasti ada luka yang harus disembuhkan. Entahkah itu dia melihat orang tuanya, entahkah itu mungkin bukan orang tuanya, tetapi misalkan dia dititipkan ke pamannya sama tantenya, lihat hal itu terjadi, bisa saja. Atau mungkin terlalu banyak mendengarkan cita-cita waktu kecil begitu ya, dikasih tahu sama atau dengerin cerita orang tua ketika sedang kumpul-kumpul ngomongin soal itu. Ada luka, bisa semua terjadi. Banyak faktor banyak faktor, nggak bisa kalau kita kasih rumusnya itu nggak bisa. Harus ketemu, ngobrol, menemukan bersama. Oke, berarti lebih ke ini dulu ya, ke melihat ke diri sendiri dulu ya. Apakah kita ada luka gitu ya? Tapi apakah kita ini juga maksudnya melihat bagaimana kita mencari orang yang tepat seperti itu, Pak? Supaya yang kita perceraian ini tuh tidak sampai terjadi dan gitu, Pak. Bisa diminimalisir secara gitu khusus ya. untuk anak-anak muda seperti itu. Iya. Jadi betul bahwa untuk meminimalkan tingkat perceraian sebetulnya dimulai dari saat pacaran tadi ya. Jadi di dalam proses pacaran sampai bina pranikah kemudian komitmen untuk menikah itu memang perlu pendampingan dan orang perlu kesediaan diri untuk terbuka sehingga menemukan apa sih masalah dirinya. Itu menjadi hal yang penting untuk kemudian mengatasi jangan sampai terjadinya perceraian. Dan itu kan tidak hanya sekali terus jadi rumus untuk selama-lamanya. Saya sudah pernah konseling kok dulu sekali, itu tidak bisa. Karena di dalam perjalanannya pasti akan menghadapi hal-hal lain lagi. Jadi percayalah bahwa tidak ada pernikahan yang sempurna. Pasti akan ada pertengkaran. Tinggal persoalan bagaimana kita menyikapi pertengkaran. Kalau kita nggak sanggup, cari pertolongan. Tidak usah malu, karena firman Tuhan katakan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Itu sudah menjadi suatu hal yang harus kita lakukan. Sudah tercatat di Alkitab ya Pak ya. Untuk kita memang menyadari saya butuh bantuan. Dan membutuhkan bantuan itu bukan sesuatu yang memalukan. Bukan sesuatu yang lemah gitu ya Pak ya. Bukan sesuatu yang lemah. Justru orang-orang yang lemah adalah orang yang menutupi kelemahannya. Oh iya betul. Orang-orang yang kuat adalah orang yang berani untuk mengungkapkan bahwa aku butuh pertolongan. Karena kalau kita bicara tentang keselamatan pun kan seperti itu. Kalau kita merasa tidak membutuhkan keselamatan, kita nggak datang pada Tuhan. Betul. Tapi ketika kita sadar bahwa kita butuh pertolongan, butuh Tuhan Yesus, baru kita datang pada Dia. Iya, betul. Orang-orang yang kuat adalah orang yang mengakui itu. Gitu ya. Nggak sanggup. Jadi dibalik logikanya ya. So, kalau Anda kuat, Anda harus terbuka. Gitu. Iya. Jangan malu sama Tuhan. Jangan malu sama Tuhan. Tuhan tahu. Dan konselor. Nah itu cari pertolongannya harus ke orang yang tepat juga ya. Iya betul ya, harus ke orang yang tepat ya. Jangan nanti kamu jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Kayak gitu ke 50 orang yang sebar lah. Yang disalahkan konselornya gimana? Jangan seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Bapak, jadi sebenarnya saya mau lebih lama lagi sebenarnya bahas topik ini. Iya, seru banget sih ini. Seru ya, tapi sayang sekali waktunya sudah mau habis ya. Tapi sebelum kita tutup nih, saya minta Bapak untuk supaya lebih nampol nih, berikan closing statement gitu. Supaya lebih mempertegas lagi pesan utama dari podcast kita hari ini. Percayalah bahwa tidak ada pernikahan tanpa persoalan ya. Karena setiap orang yang datang untuk menikah itu pasti punya latar belakang dan luka-lukanya masing-masing ya. Dan karena itu tidak ada perceraian yang baik-baik saja, tidak akan pernah ada. Jadi jangan pernah berpikir kami caranya baik-baik kok, nggak mungkin ya. Percayalah tidak ada pernikahan tanpa persoalan, karena itu tidak ada perceraian yang baik-baik saja. Semua akan menimbulkan luka. Dan perceraian yang terjadi karena sebetulnya kurangnya pengetahuan Pak Sutri mengenali dirinya dan pasangannya, dan ketidaktahuan Pak Sutri dalam menjadikan firman Tuhan itu sebagai panduan dalam pernikahan. Ya. Karena itu ketika terjadi persoalan, carilah pertolongan segera pada Tuhan yang menjadikan gereja sebagai alat
untuk menolong dan memelihara keluarga. Itu menjadi bagian penting. Oke, terima kasih Pak Lukas. Terima kasih Pak Lukas. Atau Micang mau ada closing statement? Oh enggak, sudah cukup, sudah sangat jelas dan jelas ya. Wah. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Lukas ya sudah Sama-sama. mau menjadi narasumber kami ya hari ini. Terima kasih juga sudah temani saya hari terima ini kasih ya. Kak Leo udah Next time juga diajak. Aduh, kita kabur ya. Ketagihan. Bisa diantar ya. Ini Pak Lukas juga nanti bisa narasumber lagi untuk pembahasan yang berbeda Bapak. Siap. Ya. Dan juga terima kasih untuk para penonton juga yang sudah setia menonton ya sampai selesai podcast kita hari ini. Di episode selanjutnya kita akan bertemu lagi yang juga dengan topik pembahasan yang juga nggak kalah serunya. Maka dari itu tunggu Pak Choi episode selanjutnya. Oke, saya Regilio dan Micang kami undur diri. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. amin.